Selamat pagi, Pak Felix dan Panitia Asistensi Praktikum Geologi Struktur 2020. Saya Andre Nagari dengan nomor NPM 19063488971 akan melakukan video pembahasan mengenai pengenalan kompas, struktur bidang, dan juga struktur garis. Jadi sekarang kita akan mengukur kemiringan dari bidang ini. Jadi sekarang kita akan mengkonstruk dari bidang ini. Caranya adalah kita menempelkan bagian is dari kompas ke bidang tersebut. Lalu kita membuat bagian gelembung pada bullseye berada tepat di tengah dengan cara menggerakkan kompas sehingga gelembung berada di tengah. Lalu setelah berada di tengah, kita menekan bagian pin agar tidak bergerak. Kita memberi garis pada arah strike ini sebagai tanda dari strike. Dan kita mendapatkan pengukuran sebesar N 324 derajat is. Sekarang kita akan mengukur dip atau kemiringan dari bidang ini dengan cara menandakan garis yang menandakan dip, dan pada bidang ini dipnya ke arah sebelah sini. Dan sekarang kita akan menempelkan bagian west dari kompas ke garis tersebut, lalu menggerakkan bagian belakang dari kompas sehingga klinometer tepat berada di tengah. Dan ya, sekarang klinometer tepat berada di tengah, maka kita mendapatkan pengukuran dip dari bidang tersebut adalah sekitar 39 derajat. Dan selanjutnya kita akan mengukur kemiringan pada bidang ini. Sekarang kita akan mengukur strike pada bidang ini dengan cara menempelkan bagian is pada kompas ke arah bidang tersebut, lalu mengatur agar gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan kita juga memberikan garis pada strike tadi. Dan sekarang kita dapat melihat bahwa nilai strike-nya adalah 184. Berarti nilai strike-nya adalah north 184 derajat is. Sekarang kita akan mengukur dip daripada bidang tersebut dengan cara menempelkan bagian west pada kompas pada dip di bidang ini. Dan dipnya berada tegak lurus dengan strike dengan arah seperti ini. Lalu kita menempelkan bagian west dan menggerakkan sehingga bagian gelembung pada klinometer tepat berada di tengah. Ya. Sekarang kita mendapatkan pengukuran dip pada bidang ini adalah sebesar 45 derajat. Sekarang kita akan mengukur kemiringan pada bidang ini. Sekarang kita akan mengukur strike pada bidang miring ini dengan cara menempelkan bagian is pada kompas pada bidang ini, lalu mengatur agar gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan kita juga tidak lupa memberi garis strike pada bidang ini. Dan kita mendapatkan pengukuran strike-nya berada di sekitar 126. Berarti strike-nya adalah N 126 derajat is. Sekarang kita akan mengukur dip pada bidang ini dengan cara menempelkan bagian west pada kompas tegak lurus dengan arah strike. Dan arah strike-nya berada ke arah bawah sini. Lalu kita mengatur agar gelembung pada klinometer tepat berada di tengah dengan cara memutar bagian belakang pada kompas. Ya. Dan kita mendapatkan pengukuran dip sebesar sekitar 24 derajat. Sekarang kita akan mengukur kemiringan pada bidang ini
Sekarang kita akan mengukur strike pada bidang ini dengan cara menempelkan bagian is pada kompas pada bidang ini. Lalu kita mengatur agar gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan tidak lupa kita juga menggambarkan garis strike dari bidang ini. Dan ya, kita mendapatkan pengukuran sebesar sekitar 89 derajat. Maka nilai strike-nya adalah N 89 derajat is. Dan sekarang kita akan mengukur dip pada bidang ini dengan cara menempelkan bagian west pada kompas pada garis yang tegak lurus dengan arah strike, yaitu garis dip. Lalu kita menempelkan kompas tersebut dan mengatur agar gelembung pada klinometer tepat berada di tengah. Ya. Dan kita mendapatkan pengukuran dip sebesar 85 derajat. Sekarang kita akan mengukur kemiringan pada bidang ini. Sekarang kita akan mengukur strike pada bidang ini dengan cara menempelkan sisi is pada kompas ke bidang ini. Lalu kita mengatur agar gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan kita juga memberikan tanda strike pada bidang ini. Dan ketika gelembung tepat berada di tengah, kita menekan pin di sebelah sini. Dan kita dapat melihat bahwa besaran strike-nya adalah 326 derajat. Maka strike-nya adalah N 326 derajat is. Sekarang kita akan menghitung besaran dip pada bidang ini dengan cara menempelkan bagian west pada kompas tegak lurus pada garis strike. Maka garis dipnya ke arah ini. Dan kita menempelkan bagian west pada kompas, lalu mengatur agar gelembung pada klinometer tepat berada di tengah. Kita juga bisa melihat melalui kaca pada kompas ini untuk melihatnya lebih jelas. Nah, ketika klinometernya sudah tepat berada di tengah, maka kita mendapatkan pengukuran besaran dipnya adalah sebesar sekitar 43 derajat. Jadi sekarang kita akan mengukur strike dan dip dari bidang di sebelah sini. Pertama yang kita lakukan adalah mengukur strike dari bidang ini. Caranya adalah kita menempatkan bagian is pada kompas di bidang yang akan diukur, lalu kita memposisikan hingga gelembung pada bullseye berada tepat di tengah. Dan kita tidak lupa juga memberi garis yang menandakan garis strike. Setelah itu, ketika gelembung berada pas di tengah, kita menekan pin di sebelah sini. Dan kita dapat melihat bahwa besaran strike-nya adalah 34 derajat. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung dip pada bidang ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menandakan garis yang menandakan arah dip. Dan pada bidang ini arahnya adalah sini, tegak lurus dengan garis strike. Lalu kita memposisikan bagian west pada kompas sejajar dengan garis yang telah tadi kita buat. Lalu kita mengatur agar gelembung pada klinometer tepat berada di tengah. Ya. Dan kita mendapatkan pengukuran besaran dip sebesar kurang lebih 25 derajat. Sekarang kita akan mengukur kemiringan pada dinding di sebelah sini. Pertama yang kita lakukan adalah mencari strike pada bidang miring ini dengan cara menempelkan bagian is pada kompas di bidang miring ini. Lalu kita mencari orientasi sehingga
gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan kita juga tidak lupa memberikan garis yang menandakan garis strike. Ketika gelembung tepat berada di tengah, kita menekan tombol pin di sebelah sini untuk mengunci jarum. Dan kita mendapatkan pengukuran strike-nya sebesar sekitar 187 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung besaran dip pada bidang miring ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambarkan garis dip yang tegak lurus dengan garis strike. Selanjutnya kita memposisikan bagian west pada kompas sejajar dengan garis yang telah tadi kita buat. Lalu kita menggerakkan bagian belakang kompas sehingga gelembung pada klinometer tepat berada di tengah. Ya. Dan dari sini kita mendapatkan pengukuran dip sebesar 20 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan strike dan dip pada bidang miring di sebelah sini. Sekarang kita akan menentukan besaran strike dan dip pada bidang miring ini. Karena permukaan pada bidang miring ini tidak rata, maka kita menggunakan buku hardcover sebagai alas daripada kompas. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan strike pada bidang miring ini. Caranya adalah kita menempatkan bagian is pada kompas pada alas yang telah tadi kita letakkan. Lalu kita mencari orientasi sehingga gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan tidak lupa kita juga menggambarkan garis strike-nya. Dan kita mendapatkan pengukuran strike sebesar sekitar 29 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan besaran dip pada bidang miring ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambarkan garis dip. Dan garis dipnya adalah tegak lurus dengan garis strike. Lalu kita meletakkan bagian west pada kompas sejajar dengan garis yang telah tadi kita buat. Dan kita mengatur bagian belakang pada kompas sehingga gelembung pada klinometer tepat berada di tengah. Ya. Dan kita mendapatkan pengukuran besaran dip sebesar 15 derajat. Sekarang kita akan mengukur strike dan dip pada bidang subhorizontal di sebelah sini. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari orientasi dari strike. Karena bidang pada subhorizontal ini kemiringan kurang dari 10 derajat, maka kita menggunakan bagian west pada kompas untuk mencari orientasi pada strike. Dengan cara mencari keberadaan ketika gelembung pada klinometer tepat berada di tengah. Ya. Lalu kita tidak lupa juga memberi garis yang menandakan garis strike. Mengukur besaran strike dengan cara menempelkan bagian is pada kompas sejajar dengan garis strike yang telah tadi kita buat. Lalu kita mencari orientasi sehingga gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan kita mendapatkan orientasi strike sebesar sekitar 173 derajat. Sekarang kita akan menentukan besaran dip pada garis yang telah tadi kita buat. Caranya adalah menempatkan bagian west pada kompas sejajar dengan garis dip yang telah tadi kita buat. Lalu kita mengatur agar klinometer tepat berada di tengah. Ya. Dan sini kita mendapatkan pengukuran dip sebesar
kurang lebih 0 derajat. Sekarang kita akan mengukur strike dan dip dari kemiringan tangga ini. Pertama kita akan mengukur strike dari bidang miring pada tangga ini. Caranya adalah kita meletakkan posisi is pada kompas pada bidang miring, lalu mencari orientasi sehingga gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan tak lupa kita juga memberikan garis yang menandakan garis strike. Ketika gelembung tepat berada di tengah, kita menekan pin di sebelah sini. Ya. Maka kita mendapatkan pengukuran strike-nya sebesar 35 derajat. Selanjutnya kita akan mencari dip pada kemiringan tangga ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambarkan garis yang menggambarkan arah dip. Dan garis dipnya tegak lurus dengan garis strike dengan arah dip sebelah sini. Lalu kita menempatkan bagian west pada kompas sejajar dengan garis yang telah tadi kita buat, dan mengatur bagian belakang kompas sehingga gelembung pada klinometer tepat berada di tengah. Ya. Dan dari sini kita mendapatkan pengukuran dipnya sebesar sekitar 43 derajat. Sekarang kita akan mengukur struktur garis dari lipatan dari kardus ini. Yang pertama kita akan mengukur tren dari hinge line pada lipatan ini. Caranya adalah kita menempelkan bagian is pada kompas sejajar dengan hinge line. Lalu kita mengatur posisi agar gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan ketika tepat berada di tengah, kita memencet pin di sebelah sini. Dan di sini kita dapat melihat bahwa besaran trennya adalah di kisaran 205 derajat. Maka tren pada lipatan ini adalah N205 derajat is. Selanjutnya kita akan menghitung besaran plunge pada lipatan ini. Caranya adalah kita akan menempelkan bagian west pada kompas di atas dari garis hinge line. Lalu mengatur agar gelembung pada klinometer tepat berada di tengah. Ya. Dan dapat dilihat di sini bahwa plunge dari lipatan ini berada di kisaran sekitar 1 derajat. Pertama kita akan menghitung nilai tren pada hinge line lipatan ini. Caranya adalah kita menempatkan posisi is pada kompas sejajar dengan hinge line pada lipatan ini. Lalu kita mengatur posisi agar gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan ketika berada di tengah, kita menekan pin di sebelah sini. Dan nilai besaran trennya adalah sekitar 203 derajat. Maka nilai trends pada lipatan ini adalah N203 derajat is. Selanjutnya kita akan menghitung besaran plunge pada hinge line di lipatan ini. Caranya adalah kita menempatkan bagian west pada kompas berada di atas garis hinge line dan mengatur agar gelombang pada klinometer tepat berada di tengah. Ya. Dan di sini kita mendapatkan pengukuran plunge pada lipatan tersebut berada di kisaran
sekitar 10 derajat. Sekarang kita akan mencoba menghitung struktur garis dari pisau yang dimiringkan sebelah sini. Sekarang kita akan mencoba menghitung besaran tren pada bidang miring pisau ini. Caranya adalah kita menempatkan bagian is pada kompas sejajar dengan garis hinge line pada pisau yang dimiringkan ini. Lalu kita mengatur agar gelombang pada bullseye tepat berada di tengah. Dan ketika tepat berada di tengah, kita menekan pin di sebelah sini untuk mengunci jarum yang berada pada kompas. Yep. Dan dari pengukuran ini kita mendapatkan besaran tren pada pisau tadi berada di kisaran 212 derajat. Maka nilai tren dari struktur garis pada pisau tersebut adalah N 212 derajat is. Sekarang kita akan mengukur struktur garis dalam bidang pada kardus ini. Garis yang terdapat pada kardus ini merepresentasikan silicon line. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari besaran tren pada struktur bidang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari strike pada bidang. Caranya adalah menempatkan posisi is pada kompas pada bidang, lalu kita menempatkan posisi gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Dan kita tepat berada di tengah, kita memberikan garis strike pada bidang. Dan besaran strike pada bidangnya adalah berada di kisaran 134 derajat. Maka nilai strike pada bidangnya adalah N 134 derajat is. Setelah itu kita akan menandakan garis dip yang tegak lurus dari garis strike. Selanjutnya kita akan mengukur besaran dip pada bidang yang telah tadi kita gambar dengan cara menempelkan bagian noise pada kompas sejajar dengan garis dip yang telah tadi kita gambar. Lalu kita menggerakkan bagian belakang kompas sehingga gelembung pada clinometer tepat berada di tengah. Ya. Dan dari pengukuran kita mendapatkan bahwa besaran dipnya adalah 21 derajat. Sekarang kita akan mengukur besaran pitch pada bidang ini dengan bantuan busur. Caranya adalah kita menempatkan titik pada busur ini tepat berada pada titik potong antara garis strike dan juga garis silicon line. Dan sudut 0 derajat pada busur harus berada pada garis strike. Dan ketika sudah tepat berada di titik potong antara garis strike dan juga garis silicon line, kita dapat melihat besaran dari nilai pitch tadi. Dan di sini besarannya adalah di 55 derajat. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa besaran pitch-nya adalah 55 derajat. Selanjutnya kita menentukan apakah 55 derajat berasal dari arah sebelah sini atau dari sebelah sini. Caranya adalah dengan cara tadi kita menentukan besaran strike menggunakan kompas. Tadi kan kita menggunakan kompas seperti ini. Dan di sebelah sini itu adalah bagian selatan, sedangkan sebelah di atasnya adalah bagian utara.
maka besar pitch yang tadi kita dapatkan berasal dari arah utara. Maka pitch-nya adalah 55 derajat north. Sekarang kita akan mengukur struktur garis dalam bidang pada kardus yang diberi garis di sini. Garis di sini menggambarkan silicon line. Sekarang kita akan mengukur strike pada bidang miring ini. Langkah pertamanya adalah kita menempelkan bagian is pada kompas di bidang ini, lalu kita mencari orientasi hingga gelembung pada bullseye tepat berada di tengah. Misalkan seperti ini. Kita menggambarkan juga garis strike-nya. Dan ketika gelembung tepat berada di tengah, kita menekan pin di sebelah sini. Dan dari pengukuran ini didapatkan bahwa besaran strike-nya di kisaran 129 derajat. Selanjutnya kita akan menggambarkan garis dip pada bidang ini. Arah garis dipnya ke arah sebelah sini dan tegak lurus dengan garis strike. Setelah itu kita akan menghitung besaran dip dengan cara menempelkan bagian west pada kompas sejajar dengan garis dip yang telah tadi kita buat. Lalu kita mengatur klinometer, gelembung pada klinometer sehingga gelembungnya tepat berada di tengah. Ya. Dan dari pengukuran ini didapatkan bahwa besaran dipnya berada di kisaran 24 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung besaran pitch pada bidang miring ini dengan bantuan menggunakan busur. Caranya adalah kita menempatkan titik pada busur ini tepat berada di titik potong antara garis strike dan juga garis silicon line. Dan untuk arah 0 derajat, kita harus meletakkannya di garis strike. Lalu kita melihat besaran pitch pada bidang ini. Dan jika dilihat besarannya adalah sekitar di 12 derajat. Sekian video pembahasan mengenai praktikum saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.